Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kompak kebi ketonduk kabeh rupane. Ulangi satu lagi Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati para habaib, para zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan keberadaan mereka di dalam suatu tempat atau keberadaan mereka di dalam suatu desa merupakan daripada kunci turun rahmatnya Allah kepada kita semuanya. Karena memang mereka itu adalah sebuah golongan yang langsung didoakan oleh datuk mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad itu mendoakan dengan sebuah doa, Allahumma ja'alhum mafatihar rahmah waj'al alsinatahum ma'anidal hikmah. Ya Allah, jadikan di mana para habaib berada, jadikan duriat dimanapun duriat Nabi Muhammad berada, jadikanlah mereka menjadi salah satu pembuka daripada pintu rahmatnya Allah. Dan jadikan ya Allah lisan-lisan para habaib menjadi suatu sumber keluarnya hikmah-hikmah yang akan menjadikan umat Nabi Muhammad mendapatkan hidayat. Sehingga kita sebagai umatnya Rasulullah harus patut bangga ketika ada zuriat Rasulullah. Kita sebagai umatnya Rasulullah harus cinta dan harus menghormati ketika kita ada didatangi oleh zuriat Rasulullah. Sehingga kata Nabi Muhammad, hadirin, cintanya kita kepada mereka dan bencinya kita kepada mereka menjadi salah satu tanda atas keimanan dan kemunafikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Rasulullah, man ahabbahum fahuwa mu'min wa man abghadahum fahuwa munafik. Siapa orang yang cinta kepada mereka, maka itu adalah tanda bahwasanya dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, siapa orang yang benci kepada mereka, memfitnah mereka, mengadu domba mereka, maka itu adalah tanda kemunafikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya mari kita muliakan dan kita hormati, dan alhamdulillah kita kedatangan Al-Munsyid Al-Habib Hasan bin Umar As-Saggaf, Al-Habib Fahmi bin Ali Al-Haddad, Al-Habib Afandi bin Hasan Al-Baiti. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan Allah beri agi sehat walafiat. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan Allah beri agi panjang umur. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan Allah gampangkan urusannya, Allah lancarkan urusannya, Allah lancarkan rizkinya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari datuk mereka Rasulullah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.
Begitu pula para kiai, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada keluarga besar Hari Ibu Sofiatun almarhum, yang kita doakan sama-sama mudah-mudahan kuburannya menjadi kuburan raudhah min riyadil jannah, kuburannya menjadi kebun daripada kebun surganya Allah, diterangi kuburannya dengan cahayanya Allah, dan mudah-mudahan gulelan sampai nekah ketika dicabut oleh malaikat Israel, akhir perkataan kita adalah perkataan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hadirin, saya tanya asampian, kira-kira kalau misalnya mendengarkan kematian, kira-kira takut apa tidak? Kok ndak banyak ini yang ngomong ini? Berarti kebanyakan ndak takut semua ini kayaknya. Saya tanya sekali lagi, kira-kira kalau misalnya kita dengar kematian, takut apa tidak takut? Kenapa takut? Apa takut kuburan? Apa takut gelap? Apa takut adab kubur? Apa takut siksa kubur? Oleh karenanya, kalau misalnya kita dengar yang namanya kematian ini menakutkan hadirin. Kenapa? Karena di antara kita semuanya neka pasti merasakan yang namanya kematian. Gina mboten. Mau dia kaya, mau dia ndak kaya, mau dia tinggi, mau dia tidak tinggi, ya mau dia itu ganteng, mau dia itu cantik, semuanya hadirin, semuanya akan merasakan yang namanya kematian. Tidak ada ceritanya malaikat, jangan dicabut nyawaku, cabut nyawanya ayahku saja, atau cabut nyawa saudaraku saja, atau cabut nyawa tetanggaku saja. Tidak ada hadirin, semuanya pasti akan dicabut sama Allah. Sehingga tidak ada satupun hal yang paling mengerikan hadirin, ketika seorang itu dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali ketika kita tidak memiliki bekal untuk akhirat kita semuanya. Sehingga ketika kita hendak mati harus menyiapkan bekal hadirin. Sama kayak misalnya kita ingin berpergian yang sangat jauh, ke Banyuwangi misalnya, ke Bali misalnya, atau keluar pulau misalnya. Kira-kira gulelan sampean ketika pengen berangkat ke dalam suatu tempat yang jauh menyiapkan daripada persiapan yang banyak apa tidak? Dipersiapkan, Masya Allah. Disiapkan makanan, disiapkan minuman. Kalau misalnya naik mobil, bannya dilihat, kempes apa ndak ini ban, olinya juga dilihat, ini olinya waktu ganti atau enggak ini olinya, mesinnya dilihat, ini mesinnya masih bagus apa tidak. Banyak persiapan ketika gulelan sampean pengen untuk pergi ke dalam suatu tempat. Nah, ini kematian hadirin adalah suatu berpergian yang sangat-sangat jauh. Siapa yang tahu di antara kita semuanya, gulelan sampean neka akan dibangkitkan kembali oleh Allah dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Sehingga kata Rasulullah hadirin, alam kubur kita semuanya neka immah raudhatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin nar. Kuburan kita semuanya kelak itu antara dua hal. Kalau ndak kebun surganya Allah, maka menjadi lubang daripada lubang api nerakanya Allah. Cara membedakannya bagaimana?
Dikatakan oleh para ulama, ketika amal kita banyak, bekal akhirat kita banyak, sholat kita banyak, sedekah kita banyak, puasa kita banyak, ketika banyak amal ibadah kita semuanya, tidak saling fitnah, tidak saling caci, tidak saling maki, tidak pernah berkata bohong, tidak pernah berkata tidak baik, terus perbuatannya adalah perbuatan yang baik, maka ini adalah sebuah tanda bahwasanya dia adalah calon-calon kuburannya adalah raudhah min riyadil jannah. Kuburannya calon daripada kebun-kebun surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya hadirin, kalau misalnya kesehariannya ninggalkan sholat, kesehariannya tidak pernah bakti sama orang tua, kesehariannya suka fitnah sana, suka fitnah sini, ngadu domba sana, mencaci sana, memutus tali silaturahmi antara keluarga. Neka adalah sebuah tanda bahwasanya orang yang seperti ini akan menjadikan kuburannya dia akan menjadi lubang daripada lubang api nerakanya Allah. Sehingga dari sini kita tahu apa? Bahwasanya hal yang paling berharga ketika kita hidup di muka bumi ini, ketika kita meninggal, maka suatu hal yang berharga adalah amal-amal kebaikan kita semua, kita semuanya. Sehingga tidak ada hadirin kita meninggal kemudian mobil kita bawa ke kuburan, tidak ada. Atau misalnya kita meninggal, wah ini rumah capek bangun ini, harganya 300 juta, 400 juta, mau tidak mau saya harus bawa ini rumah ke kuburan. Tidak ada. Atau misalnya, wah sepeda motor ini berkat cicilan, cicilannya 1 bulan 1,5 juta, kemudian kalau tidak aku bawa meninggal, eman ini sepeda motor. Tidak ada ceritanya seperti itu hadirin. Yang ada ketika kita meninggal, maka rumah kita telah ditempati orang-orang lain. Ketika kita meninggal, harta-harta kita menjadi warisan orang lain. Ketika kita meninggal, mohon maaf, sing endi bini dinikahi sama orang lain, jadi bini orang hadirin. Lupa sama kita yang dulunya kita mengorbankan segalanya, yang dulunya kita penuh cinta dengannya. Ketika kita meninggal, dapat berapa lama sudah dinikahi dengan orang lain, dinikmati dengan orang lain. Tapi ada satu hal yang selalu menemani kita sampai daripada alam kubur kita semuanya, apa? Yaitu amal ibadah kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pernah hadirin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau itu ketika berjalan-jalan di kuburan kaum muslimin dengan teman beliau, pada saat itu Sayyidina Ali melihat kepada seluruh kuburan-kuburan yang di situ, seraya mengatakan Sayyidina Ali kepada mereka, "Hei wahai para penduduk kubur, kalian sekarang sudah meninggal, rumah-rumah kalian sudah ditempati, harta-harta kalian sudah dibagi, istri-istri kalian sudah dinikahi. Itu adalah nasib mereka. Maka bagaimana dengan nasib kalian? Apa yang kalian akan sampaikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala?" Kemudian Sayyidina Ali itu tanya kepada temannya tersebut, "Hei wahai fulan, apakah kamu tahu apa sebaik-baik bekal yang mereka bawa di dalam alam kubur mereka semuanya?" Maka temannya itu mengatakan, "Apa wahai Sayyidina Ali?" Maka Sayyidina Ali mengatakan,
khairuz zadit taqwa. Sebaik-baik bukan mobil kita, sebaik-baik bekal bukan rumah kita, sebaik-baik bekal bukan harta kita semuanya, tapi sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Sehingga alhamdulillah neka keluarga besar Ibu Sofiatun yang dirahmati oleh Allah, mereka semuanya mengadakan seperti ini guna kita kirim amal untuk mereka semuanya. Karena tidak ada hadirin orang yang sudah meninggal itu minta jus avukat lagi, itu tidak ada sudah. Atau misalnya minta pijet lagi, itu tidak ada sudah. Tapi ketika mereka sudah meninggal di alam kubur, mereka semuanya yang mereka butuhkan adalah amal-amal kebaikan, amal-amal taat, baca Al-Quran, baca sholawat, baca istighfar, baca dzikir, bukan daripada perhiasan dunia yang sangat megah, tapi amal ibadah yang dikirimkan oleh anak-anak mereka kepada mereka semuanya, sehingga mereka mendapatkan amal ibadah di sisi Allah yang sangat banyak dan dosa mereka diampuni oleh Allah. Sehingga butuh anak soleh neka, butuh hadirin. Anak soleh neka adalah investasi akhirat yang sangat-sangat tinggi. Ketika kita meninggal, maka dipermisalkan oleh para ulama bagaikan orang yang tenggelam di lautan hadirin. Kira-kira kalau misalnya tenggelam di lautan, kira-kira yang dicari apa? Yang dicari apa? Apakah yang dicari emas? Apakah yang dicari perak? Enggak ada. Yang dicari kalau misalnya orang sudah tenggelam itu ya pelampung. Ya apa ini caranya biar selamat ini? Ya apa caranya ini biar bisa kembali ke tepian lagi ini? Pelampung yang dicari kalau misalnya orang lagi tenggelam. Sehingga apa? Sama kayak orang yang meninggal hadirin. Kalau misalnya orang meninggal, tidak butuh lagi sama dunia, tidak butuh lagi sama dengan perhiasan, tidak butuh. Tapi yang mereka butuhkan adalah doa-doa anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya dan selalu dikirimi amal kebaikan di alam kuburnya. Oleh karenanya tiru hadirin, acara-acara seperti ini yang mendoakan orang tua kita neka atiru asampai kulelan sampai nikah. Kenapa? Karena setiap kita mendoakan orang tua kita semuanya, di saat itulah salah satu amalan yang akan menjadikan rizki kita menjadi gampang, urusan kita menjadi gampang, hajat kita aqabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya sebagaimana mendoakan kedua orang tua kita, anak-anak kita pula akan mendoakan kita nanti ketika kita di akhir hayat kita. Oleh karenanya siap kira-kira mendoakan orang tua tiap hari, siap kira-kira meminta ampunkan ke orang tua tiap hari, siap kita ziarah tiap malam Jumat kedua orang tua kita semuanya. Alhamdulillah. Oleh karenanya mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang menjadikan kita semakin berakhlakul karimah, ilmu yang menjadikan kita semakin cinta kepada Rasulullah, ilmu yang menjadikan kita semakin dekat dengan Rasulullah. Dan mudah-mudahan amal-amal kita semuanya disampaikan ke orang tua kita semuanya, sehingga orang tua kita bangga dengan amal kita yang kita berikan kepada mereka, sehingga kita menjadi anak yang bakti sama orang tua kita, sehingga anak-anak kita semuanya pun menjadi anak-anak yang bakti kepada kita,
mendoakan kita, perhatian dengan kita, selalu mengunjungi kita saat kita meninggal, dan selalu mendoakan kita semuanya, sehingga mudah-mudahan sebagaimana kita kumpul di tempat ini, kita dikumpulkan oleh Allah fi jannatil firdaus. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.